Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwah fillah, hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada para alim ulama, para guru, para tokoh dan suku masyarakat yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lanjut dengan kajian kitab Mukhtarul Hadis ya. Masuk hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 halaman 5 ya, halaman 5. Halaman 5 ya. Hadis yang ke-21. Ya, saya bacakan. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wa la tukthir ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahiki tumitul qalba. Rawahu al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ittaqil maharim, peliharalah dirimu dari perbuatan yang diharamkan. Takun a'badan nas, kamu akan menjadi manusia yang ahli beribadah ya, paling ahli ibadah. Warda bima qasamallahu laka, warda dan ridholah bima dengan apa yang qasamallahu Allah telah berikan laka bagimu. Takun aghnan nas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jalika, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mukminan, kamu akan menjadi orang yang beriman. Wa ahibba linnasi, dan cintailah manusia. Ma tuhibbu li nafsika, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, kamu akan menjadi seorang muslim. Wala tukfirid dhahika, dan janganlah kamu banyak tertawa. Fa inna, maka sesungguhnya kasratat dhahiki, banyak tertawa itu tumitul qalba, akan mematikan hati. Nah, kita coba kaji. Bagian pertama, hadis ini menjelaskan tentang kriteria siapakah orang yang ahli ibadah itu. Nah, gitu ya. Siapakah orang yang ahli ibadah? Orang yang ahli ibadah adalah orang yang memelihara dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang haram itu jelas, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang Allah diamkan sifatnya subhat. Yang subhat pilihan kita sebisa mungkin meninggalkan, itu lebih selamat. Gitu ya. Walaupun nanti ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat, begitu ya, keadaan darurat menyebabkan sesuatu yang diharamkan boleh, bukan menjadi halal, bukan menjadi boleh. Ya, tapi ingat ya, ma ubiha lil darurati yuqaddaru bi qadariha, kan begitu kaidahnya. Apa yang dibolehkan karena darurat maka sekedarnya saja. Ya Pak Ustadz, orang itu pernah makan daging babi ketika di hutan saat kelaparan. Kalau nggak makan dia mati dan nggak ada yang bisa dimakan selain daging babi. Boleh tidak? Halal tidak? Haram tetap? Boleh tidak? Boleh. Nah gitu. Hukumnya tetap haram, tapi dibolehkan dengan catatan ubiha. Ya, dibolehkan itu apa? Biqadariha, sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi jangan habisin satu ekor begitu ya. Cukup sepotong dua potong asal menggajal perut untuk bisa sholat. Nah itu boleh. Ini tidak menggugurkan kita termasuk orang yang ahli ibadah. Prinsip dasarnya maksimal. Ya, semaksimal mungkin kita meninggalkan perkara yang diharamkan. Nanti ada kitabnya tuh, Al-Halal wal Haram fil Islam, Dr. Yusuf Qardawi. Nah, itu bagus dikaji juga itu, ya, supaya jelas maknanya di sana nanti. Ya. Nantilah ada kajian tafsir tematis, nanti kita masuk ke sana supaya lebih luas lagi. Ya. Lanjut. Ya. Kriteria yang kedua, siapakah orang yang paling kaya? Nah, gitu Pak. Siapa orang yang paling kaya? Agnan nas itu siapa? Ya. Kebanyakan kita beranggapan orang yang paling kaya itu yang terlihat hartanya banyak, berlimpah ya Pak ya, gajinya besar. Ya. Tapi Islam menerangkan yang paling kaya adalah orang yang selalu ridho, senang menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanda-tandanya apa? Orang yang ridho itu punya sifat qanaah. Nerimo, ya sudah, inilah yang Allah berikan buat saya hari ini. Saya ridho. Bahagia dia. Tapi orang yang tidak ridho dikasih sebanyak apapun rasa kurang, kan begitu pasti Pak ya. Kenapa? Yang dilihat tetangganya, gitu ya, tetangganya punya rumahnya lebih mewah, kendaraan lebih mahal. Dia merasa, aduh, saya ini orang miskin. Padahal dibandingkan kalau dilihat ke bawah, masih banyak orang yang lebih susah daripada dia secara ekonomi. Makanya konsep dalam Islam itu, jangan pernah Bapak kita merasa miskin karena tidak punya harta. Selama kita ridho dengan pemberian Allah, insya Allah cukup dan membahagiakan bagi kita, berkah baik untuk dunia kita, baik pula untuk akhirat kita, gitu ya. Itu orang yang paling kaya. Yang berikutnya, siapakah yang disebut dengan orang yang beriman? Ya. Sangat sederhana sekali, masya Allah. Karena kalau kita kaji rukun iman, satu iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat Allah dan seterusnya, ada 6 rukun iman. Ya. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan satu contoh sederhana saja. Kalau ini kita lakukan, maka kita termasuk orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Adalah orang yang baik kepada tetangganya. Jadi jangan dibilang Islam ini agama yang eksklusif. Islam ini agama yang sangat universal. Ya, dimanapun ada menebarkan rahmat. Walaupun tetangganya itu beda
maka wajib hukumnya kita berlaku baik kepadanya. Termasuk ketika mereka sedang melaksanakan agamanya. Prinsipnya jangan mengganggu. Bukan nimbrung yuk, bukan, itu hati-hati. Ya, bukan nimbrung yuk, tapi jangan mengganggu, biarkan. Ya, karena prinsipnya apa? Tidak ada paksaan. Ya, nggak boleh dipaksakan. Ya. Nah, dalam hadis yang sering diulang-ulang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, baik menyakiti hatinya karena ucapan maupun menyakiti fisiknya karena perbuatan. Ada yang kagak sadar, Pak, kalau kita masak, nah ibu-ibu nih, Bu, kalau ibu masak di rumah, kemudian masakan ibu ini bumbunya tercium sangat harum oleh tetangga kita, jangan lupa nganterin serantang dua rantang mah ke tetangga kita. Cuma sedikit Pak Ustadz, kuahnya dibanyakin, paling enggak bagi kuahnya. Kan begitu. Itu yang diajarkan dalam agama kita, Masya Allah, indahnya. Ya, indahnya Islam itu. Perkara nanti tetangga kita nerima atau enggak nerima itu urusan lain. Tetapi kita mulai kebaikan itu kepada tetangga kita. Ya. Bahkan Ali katakan waktu iman haramaka, dan engkau memberi kepada orang yang enggak pernah memberi kepadamu. Nah, seperti itu digambarkan. Kalau orang memberi sesuatu kepada kita, kita balas memberi kan udah biasa itu, Pak. Dia baik, kita baik juga biasa. Ini dia nggak pernah kasih apa-apa, kita kasih. Ini kan akhlak yang luar biasa. Ya. Jadi tanda orang beriman itu diantaranya adalah dia selalu berbuat baik kepada tetangganya. Ya, tidak pernah menyakiti tetangganya. Berikutnya, apa atau siapakah yang disebut dengan orang Islam itu? Ya. Jadi ngaji ini gak usah pakai lebar jauh, simpel saja. Rasul gambarkan, wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Tanda orang Islam itu adalah dia mencintai manusia yang lain seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Contoh simpel, dia nggak suka sakit kalau dicubit, maka dia gak akan pernah mencubit orang lain. Kan begitu. Dia gak suka digini-gitukan, maka dia pun gak pernah menggini-gitukan orang lain. Jadi kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau kita adalah orang Islam, kembalikan perkara akibat sikap perbuatan kita kepada orang lain, kembalikan kepada diri kita. Oh, rasanya gak enak, ya jangan dikerjakan. Kan begitu. Ya. Kalau kita sedang susah, pengennya ada yang memperhatikan, ada yang menolong. Begitu pula. Jangan nunggu orang lain minta tolong, baru kita tolong. Padahal kita tahu dia butuh pertolongan. Jadi kita kan sering kadang-kadang lagi berangkat kerja nih, naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada jatuh di depan. Jatuh. Ada yang berhenti, nolong, ada yang jalan terus ngeliatin doang. Malah ada yang makanya hati-hati, jangan, makanya hati-hati deh kalau sudah kena musibah, gitu ya. Rasanya kembalikan, kalau kita yang begitu maunya kita tuh apa, maka begitulah sikap kita kepada dia. Ya, itu artinya kita mencintai orang lain terlepas satu agama atau tidak. Ya, seperti kita mencintai diri kita sendiri, baru kita disebut sebagai seorang muslim. Wala tuksirid dahik, dan jangan banyak tertawa. Rasul tertawa tidak tertawa, tetapi ada tanda. Cara tertawanya Rasul tidak memperlihatkan langit-langit mulutnya.
Enggak begitu. Ada ketawa, senyumnya aja terlihat putih bersih barisan giginya, tapi nggak terlihat bagian langit-langit dari mulutnya. Jadi nggak ngakak gitu ya. Pak, udah kebiasaan latih. Ya. Ada udah kebiasaan kalau tertawa sampai ngakak gitu ya, dilatih. Ya. Dan hati-hati. Sekarang kenapa banyak orang yang hatinya mati? Ya. Maksudnya apa hatinya mati itu? Sulit menerima ya nasihat, sulit menerima peringatan, sulit memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Karena orang lebih senang mencari cara bagaimana banyak tertawa daripada banyak berzikir, dan begitu ya, daripada banyak berpikir. Imam Hasan Al-Basri kan pernah mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang akan terjadi setelah mati nanti, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Boleh, sekedarnya saja. Ya, karena terbanyak contoh orang mabuk itu ketawa-ketawa melulu ya. Orang gila juga ketawa-ketawa melulu. Jadi kalau orang ketawanya berlebihan ada dua kemungkinan. Kalau nggak mabuk, ya, kalau nggak dia gila. Mabuk nggak harus minum minuman khamar, nggak harus. Ya mabuk dengan segala macam kenikmatan dunia. Gitu. Dilatih ya Pak. Nah, kan kalau buka channel hiburan yang bisa bikin ketawa, refreshing ini kebanyakan 24 jam, refreshingnya hampir 12 jam ya, dengan mencari yang tertawa terus ya. Ini nggak bagus juga. Riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-22, halaman 6. Jadi saya halaman 6, itu halaman berapa nggak tahu lagi. Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahul Hakim an Abi Umamah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Gitu. Caranya nih. Yang pertama, wasallu khamsakum, dan kerjakanlah oleh kamu sholat yang 5 waktu. Ya, sholat yang 5 waktu. Nanti kita ketemu dengan hadis tentang at-ta'anni minallah wal adalatu minasyaitan. Ya, berhati-hati, tenang, itu datangnya dari Allah, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Ya. Tetapi ada hadis yang mengatakan, ya, kita dilarang menyegerakan atau tergesa-gesa kecuali dalam 3 hal. Yang pertama apa? Sholat ketika sudah tiba waktunya, segerakan sholat di awal waktu. Gitu. Yang kedua apa? Jenazah kalau sudah hadir segerakan untuk dimakamkan, dikuburkan. Yang ketiga, anak gadismu, anak perempuanmu, kalau sudah kau dapatkan jodohnya yang sepadan, segera dinikahkan. Nah gitu, jangan ditunda-tunda. Nah, itu pesan Nabi begitu. Kenapa? Ini fitrah manusia, Pak. Fitrahnya manusia. Maka perkara sholat ke 5 waktu ini, ya, segerakan untuk kita kerjakan di awal waktunya, jangan menunda-nunda. Kalau ada alasan, ya tinggal ditimbang alasannya. Ini berat atau ringan gitu. Kalau alasannya ringan, abaikan, nggak ada alasan. Tapi kalau berat alasannya, nggak bisa ditinggalkan, ya monggo. Toh waktu sholat masih panjang, gitu. Nggak apa-apa. Contoh, dokter sedang mengoperasi pasien, ya, tiba-tiba ada kumandang azan, masa berhenti? Kan enggak, terusin sampai selesai operasinya, ya, gitu. Karena ukuran, ya harus selesai dulu. Ada hal yang lebih mencelakakan kalau kemudian
melakukan sesuatu, ya boleh jadikan alasan. Yang kedua apa? Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kamu sekalian pada bulanku. Bulan kita tuh untuk puasa bulan Ramadan, ya. Dan berpuasalah kamu sekalian pada bulanmu, yaitu bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat hartamu. Apa fungsinya? Thayyibatan biha anfusukum, untuk membersihkan dengan zakat itu jiwamu, dirimu. Jadi zakat yang kita keluarkan itu, kalau zakat fitrah membersihkan diri kita, zakat harta membersihkan harta kita dari hak orang lain yang ada pada kita. Keluarkan. Wa ati'u amrikum, dan taatilah oleh kamu orang yang kau serahkan urusanmu kepadanya, pemimpin-pemimpin. Apa kata Rasul? Tadkhulu jannata rabbikum, masuklah kamu ke dalam surga Tuhanmu. Rawal Hakim an Adu. Masya Allah. Jadi kita diizinkan masuk surga, dipersilahkan untuk masuk surga kalau sudah mampu menjaga sholat 5 waktu, ya, puasa di bulan Ramadan, zakatnya enggak tinggal, kemudian taat kepada pemimpin kita. Tentunya ada syarat di sana kan, ya, taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya taat kepada Allah. Kalau maksiat enggak boleh. Gitu ya. Lanjut hadis yang ke-23. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu sekalian doanya orang yang terzolimi, teraniaya. Fa inna tuhmalu 'alal ghamam, maka sesungguhnya doanya orang yang terzolimi itu, ya, dibawa bersama Allah ke atas sampai kepada Allah maksudnya. Karena doanya orang yang terzalimi akan sampai kepada Allah, baik dia itu orang Islam maupun bukan orang Islam, ya. Walaupun dia mintanya bukan kepada Allah karena bukan Islam, tapi terzalimi, Allah mendengar permintaan. Yaqulullahu, berfirman Allah, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan keperkasaanku, la ansuranna, pasti la ansuranna, pasti aku akan menolongmu. Walau ba'dahu, walaupun mungkin tidak segera, ya, entah besok, entah lusa akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang terzolimi. Apa terzolimi itu? Teraniaya, disakiti tanpa sebab apa-apa, nggak salah, nah kan gitu, nggak salah dihukum. Nah ini hati-hati. Makanya lagi ramai ini kan sidang, ya, yang lain nggak diapa-apain, beliau dituntut macam-macam, ya. Saya periksa di rumah sakit tentang apakah saya COVID atau tidak, nggak pernah laporan, hasilnya aman-aman saja. Jadi beliau dianggap melarikan diri, padahal kan bukan pejabat publik, ya. Kalau pejabat publik memang wajib melaporkan. Ini kan masyarakat biasa, kenal lagi tuntutannya, hati-hati. Enak aja itu orang menuntut-nuntut, ya. Doanya akan sampai, Allah akan tolong. Permasalahan kapannya itu urusan Allah, ya. Walau ba'dahu, rawahu Tabrani an Khuzaimah bin Thabit. Hati-hati ya Pak, ya, jangan sampai kita berbuat zalim, aniaya. Kalaupun kita menghukum, hukuman sesuai dengan kesalahan orang yang dihukum. Ketika menghukum melebihi yang seharusnya, maka kita telah berbuat zalim, berbuat aniaya. Hadis yang ke-24.
Ternyata perkara perbuatan zalim ini bukan hanya urusan dunia, nyambung terus sampai ke akhirat. Hadis yang ke-24 mengisyaratkan itu, ittaqu dzulma. Ya. Hati-hatilah kamu sekalian dari perbuatan zalim. Jauhkan oleh kamu sekalian perbuatan zalim. Fa innal dzulma dzulumatul yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang yang berbuat zalim ya, berada dalam keadaan gelap di saat hari kiamat, gak bisa melihat apa-apa. Pastinya gak enak ya. Ibarat sedang ada bencana besar, setiap orang berlarian mencari selamat, dia gak lihat apa-apa untuk bisa mulai kemana, selamat kemana caranya, gak bisa lihat ya. Ini gambaran tentang betapa amat sangat celakanya orang yang berbuat zalim. Wattaqus syuha, dan berhati-hatilah kamu sekalian, takutlah kamu sekalian, jauhkan oleh kamu sekalian perbuatan apa nih? Kikir ya, pelit ya. Pelit itu enggak enggan berbagi ya, tidak suka berbagi kepada orang lain ya. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, maka sesungguhnya perbuatan kikir itu telah menghancurkan orang-orang yang ada sebelum kamu. Allah hancurkan umat terdahulu pada perbuatan kikirnya, perbuatan bakhilnya, perbuatan pelitnya. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum, dan membawa mereka semua ya, pada perbuatan yang saling menumpahkan darah, peperangan, permusuhan. Wastahillu maharimahum, dan menyebabkan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Rawahu Muslim. Orang kalau udah kikir ya, itu dibela-belain walaupun harus saling berperang, menumpahkan darah, dan bahkan walaupun haram dihalalkan oleh dia. Hati-hati, maka akan datang kehancuran seperti halnya Allah menghancurkan umat-umat terdahulu yang kikir. Hadis yang ke-25, at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun. Mengucapkan nikmat Allah itu tanda kita bersyukur. Ya. Jadi menyebut-nyebut nikmat Allah, alhamdulillah saya sudah diberi ini, diberi itu, saya punya ini, saya punya itu, bukan pertanda sombong. Berangkat ke masjid pakai